Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang selalu setia menyaksikan program Inspiring SBR hanya di YouTube channel Sekolah Bogor Raya. Senang bertemu kembali di program Inspiring SBR. Beberapa waktu yang lalu, beberapa siswa kami ada yang mengikuti lomba MUN atau yang kita sebutnya simulasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Walaupun di masa pandemik ini mungkin dilakukannya secara online ya Bapak Ibu teman-teman sekalian, tapi artinya gini, tidak hanya karena pandemik akhirnya tidak ada aktivitas yang berarti atau bisa membuat kita lebih jadi proaktif ya, khususnya di isu tertentu yang berhubungan dengan kegiatan mereka di MUN ini atau simulasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apa sih? Saya sendiri juga sengaja mengundang mereka ke sini Bapak Ibu untuk tahu lebih dalam apa sih simulasi Perserikatan Bangsa-Bangsa ini ya, apa yang mereka lakukan di dalamnya. Baik, bersama kita undang spesial hari ini Bapak Ibu. Ada Felicia Audrey atau kita sapa Audrey dari Grade 9 dan juga Keisha dari Grade 11 atau kelas 11 di Sekolah Bogor Raya. Mari kita sapa mereka. Halo, Keisha and Audrey. Halo Bu. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Baik Bu. Oke, kita akan melaksanakan percakapan hari ini dengan bahasa Indonesia ya, Keisha dan Audrey. Kita mau tahu nih, apa sih MUN itu atau simulasi Perserikatan Bangsa-Bangsa ini. Keisha bisa cerita ke kita semua. Silakan Keisha. Ya Bu. MUN itu adalah simulasi akademik konferensi politik di mana peserta dapat belajar lebih banyak tentang diplomasi, hubungan internasional, dan keterampilan berpikir kritis sambil mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai masalah internasional. Dan MUN ini memungkinkan siswa-siswi sekolah menengah atas untuk merangsang pemahaman tentang berbagai masalah internasional, baik di tingkat regional dan tingkat internasional. Memang isunya beda ya. Kalau yang regional ada sendiri gitu ya, internasional lebih luas tentunya ya, karena negara-negara yang terlibat mungkin lebih banyak ya Keisha ya. Oh iya Bu. Oke, terima kasih Keisha. Penjelasan yang pendek, tapi saya mau lanjut dengan pertanyaan berikut nih ya. Jadi ini Perserikatan Bangsa-Bangsa simulasi, ada diskusi mungkin kalau kita nonton di entah itu di sosial media ya atau di televisi, itu kan kayak ada semacam konferensi lah semacam itu ya, ada perwakilan dari negara atau perwakilan dari bagian-bagian di Perserikatan Bangsa-Bangsa itu yang berbicara, menyampaikan pendapatnya. Lalu ini dilombakan Bapak Ibu teman-teman sekalian ya, di mana Audrey dan Keisha ini terlibat di dalamnya gitu. Nah, kenapa mau ikut lomba ini Keisha? Oh, jadi saya pertama kali ikut lomba ini ketika seorang di dalam tim speech, tim pidato mengirimkan suatu message yang bergabung MUN, dan saya sangat bosan dalam pandemi, jadi saya pikir saya akan cobain aja. Setelah itu saya mulai menyukai MUN dan ilmu yang saya dapat pelajari dari konferensi ini, dan jadi saya ikut terus MUN itu, dan sekarang saya bergabung konferensi MUN ketika saya melihat topik yang menarik yang saya ingin bicarakan dan memperluas pengetahuan saya. Coba bocorin sedikit dong, topiknya apa yang kemarin Keisha ikut tuh? Oh, ada banyak Bu, ada child soldiers, ada itu dari UNSC, dari United Nations Security Council, dan topiknya itu the question of confronting regional instability in West Africa caused by the Malian coup. Dan ini topiknya tentang setelah presiden di Mali itu diturunkan karena yang dibilang korupsinya dan kerjasamanya dengan pihak-pihak Prancis, banyak terjadi ketidakstabilan di dalam negaranya, di mana banyak orang dan grup teroris yang ingin mengambil kontrol atas negara Mali ini. Dan ini ada efek sampingnya ke negara-negara sekeliling Mali juga. Wow, keren ya. Jadi mau nggak mau tahu ya, at least like isu keamanan, mungkin politik ya, Keisha. Ya,
saya nggak terlalu tertarik sih, maksudnya saya juga nggak tahu apa yang terjadi di Mali gitu, tapi at least jadinya kamu tahu tentang isu itu ya, dan itu seperti yang Kesha bilang menarik buat Kesha ya. Kalau Audrey, kenapa ikut lombanya Audrey? Lomba apa tadi ini konferensi, oh bukan, apa simulasi Perserikatan Bangsa-Bangsa ini? Kalau saya itu pertama ikut gara-gara ada pilihan klub MUN di pilihan seleksi SLC, yaitu Student Leadership Club. Dan sejak dulu itu saya mendengar dari kakak kelas saya, mereka yang udah lulus dan juga yang sekarang, mereka ikut ini, jadi saya juga penasaran sistemnya kayak gimana. Terus setelah ikut beberapa konferensi, saya juga nyadar bahwa saya mau ikut ini tuh untuk mengeksplorasi topik global secara mendalam dan juga untuk mendapat pengalaman yang memperkuat keterampilan saya. Dan selain itu juga sekarang MUN itu sesuatu yang bisa saya nikmati, jadi nggak ada ruginya. Tadi Audrey sempat sebutkan ada beberapa keterampilan ya yang Audrey rasa itu bisa diasah melalui ikut lomba simulasi konferensi ini ya, atau di Perserikatan Bangsa-Bangsa ini. Nah ini keterampilan apa sih yang maksudnya Audrey tadi disampaikan? Terutama menurut saya sih public speaking, karena ini melatih kita beromong secara ke orang-orang yang kita belum tahu juga, dan juga kita mengomongi topik yang baru dan juga sangat global dan penting gitu. Jadi Iya seperti itu ya. Jadi maksudnya keterampilannya bisa di public speaking salah satunya. Saya yakin mungkin yang lain ada, at least mungkin social skill ya, atau di situ kan pasti Audrey ketemu dengan teman-teman baru ya. At least dari sekolah-sekolah lain pasti ada di situ ya Audrey ya. Nah Audrey tadi sebut topik juga, boleh di-share sedikit Audrey, topik apa contohnya yang Audrey dapatkan di kegiatan itu? Kalau topik yang saya dapat tuh paling baru itu dari komite UNESCO, yaitu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Itu topiknya tentang the protection and preservation of indigenous cultures amidst the pandemic. Jadi itu bahas untuk memproteksi dan juga preservasi kultur adat masyarakat, karena di masa pandemi ini mereka kan tinggalnya secara isolasi juga, dan tempatnya beda dari kita yang tinggal di kota-kota. Jadi mereka lebih susah mendapat medikasi dan support dari pemerintah juga, jadi kita membahas isu itu dan cara mensupport mereka gimana. Sempat dibicarakan di situ cara mensupport mereka dari sisi edukasi bagaimana? Kalau dari Audrey sendiri tanggapannya apa? Itu? Kalau saya saat itu saya merepresentasikan Peru, negara Peru. Jadi saya menggunakan teknik yang digunakan, saya menanggapi dengan deliver teknik yang diberi oleh Peru, yaitu mereka menggunakan loudspeaker untuk mengajar murid-murid yang di masyarakat adat ini di saat masa pandemi ini. Oh, luar biasa ya. Pasti ada pengalaman baru dong, Audrey ya, kalau mengikuti simulasi konferensi di sini. Kalau boleh kasih gambaran, Audrey, ada berapa sekolah sih yang pada saat Audrey ikut kompetisi ini ikut berpartisipasi di dalamnya? Kira-kira aja. Banyak Bu, pasti dari sekolah Bogoraya juga ada beberapa. Lalu kebanyakan dari sekolah internasional di Jakarta, kayak Jakarta International School, Intercultural School, pokoknya dari sekolah internasional Jakarta banyak. Terus dari universitas di sekitar Indonesia, terutama saya lihat sering dari Universitas Diponegoro ikut kalau MUN yang internasional yang bukan basisnya sekolah. Terus juga saya pernah ketemu dari Korea Selatan, Singapura, Malaysia, jadi bisa ketemu orang dari all over the world. Wow, amazing. Saya jadi pengen ikut, tapi udah nggak bisa ya. By the way, saya jadi ada bayangan gitu ya, kalian ikut event ini pasti ada pengalaman baru, keterampilan yang terasah gitu ya. Dan ternyata tadi kan Kesha sebut tingkat SMA ya. Jadi Audrey ini kan dari SMP kelas 3, itu ternyata masih bisa juga ikut ya? Ya bisa. Oke. Keren.
saya membayangkan pasti seru ya ikut acara ini, kegiatan ini. Yang dilombakan tuh maksudnya apa ya? Lomba pada saat kalian menyampaikan pendapat itu atau keaktifan kalian dalam simulasi itu gitu. Apa sih dilombakan? Felicia atau mungkin Keisha bisa menjawab? Oh, jadi saya kan dalam MUN Conference saya pernah menjadi panitianya dan saya juga pernah menjadi jurinya untuk kompetisi ini. Jadi yang biasanya kita lihat di dalam delegasi dan kita nilai itu untuk mereka menjadi best delegate, yaitu juara 1 dalam MUN, itu keaktifan mereka, kemauan mereka mau bekerja sama dengan negara lain, kebenaran akurasinya country stance-nya mereka, yaitu apa opini negaranya mereka, karena dalam MUN itu yang mereka negara yang mereka representasikan itu tuh harus mereka riset dulu semuanya dan mengetahui apa yang negara yang mereka representasikan itu sebenarnya mau mencari apa dalam topik ini, dan juga solusi-solusi mereka. Dan fokus sentralnya MUN itu tuh untuk mencari solusi dalam suatu masalah, dan maka itu kerjasama dan critical thinking itu sangat penting dalam konferensi MUN. Luar biasa ya. Bagus banget gitu, maksudnya ternyata yang dilombakan pun itu juga pastinya membawa skill baru, pemahaman baru buat kalian semua, dan bisa berarti untuk di kemudian hari, ya kan? Tentunya pengalaman-pengalaman itu. Emang ngobrol-ngobrol tentang ini sih sebenarnya saya mau tanya sesuatu yang di luar konteks nih. Kesia sendiri kalau sudah dewasa nanti, I mean like passing the senior high school, kemudian nanti university life, kemudian pasti maunya do something dong ya, entah bekerja atau having your own gitu. Mau jadi apa sih? Kayaknya diplomat gitu? Jadi Bu, sebenarnya Bu, waktu saya baru mulai MUN, saya jadi pingin banget jadi diplomat, dan karena mengikuti court committees itu jadi the United, kayak contohnya Supreme Court of the US, jadi kayak kita dalam court beneran, jadi ada prosecutor, ada gitu Bu, jadi bener-bener pura-pura jadi pengacara gitu Bu. Dan karena MUN itu jadi saya sangat wow, gimana ya, mau jadi diplomat, mau jadi pengacara gitu Bu. Tetapi sekarang saya sih lebih membuat MUN itu sebagai hobi saya dan yang saya ingin suka lakukan di free time saya, dan saya sebenarnya fokus saya dari dulu sampai sekarang mau jadi neurologist atau biochemist gitu Bu. Jadi menurut saya MUN itu suatu hobi yang sangat menyenangkan dan sangat refreshing gitu. Oh ya, yeah. At least like you say critical thinking. Tadi kamu bilang kan bagaimana berpikir kritis ya. Itu bisa juga sih jadi bagian fondasi kamu kalau mau jadi neurologis, ya nggak sih? Ya, ahli saraf gitu ya? Iya Bu. Luar biasa, dari diplomat, tapi at least belajar banyak dari situ. Kalau Keisha, Keisha, sorry. Kalau Audrey, nanti apa nih harapannya di kemudian hari, mau jadi apa, Audrey? Ya kalau dari MUN, ya saya lebih mengambil itu sebagai hobi, karena ya meskipun banyak value yang dapat kayak critical thinking, lalu social skills, saya tertariknya ke bisnis sih Bu, belajarin bisnis management, terus bisnis planning gitu Bu. Tapi karena skill yang telah diberi MUN, saya percaya itu bisa bantu untuk impian saya di depan. Wah, luar biasa, bisnis. You learn how to do network with the other people, ya kan? Kamu bisa belajar gimana sih membangun hubungan dengan orang-orang baru, ya. Tentunya itu bisa didapatkan dari hobi yang satu ini juga. Oke, saya mau tanya tentang pengalaman kalian masing-masing ya. Setahu saya kan lomba MUN ini atau simulasi Perserikatan Bangsa-Bangsa ini ada banyak. Keisha ikut yang mana saja? Mungkin bisa share ke kita nih. Silakan Kay. Dalam total saya udah ikutin 24 conference sebagai delegasi executive board, berarti itu jadi juri dan juga panitia yang mengurus konferensinya. Dan tapi yang salah satu konferensi yang saya paling berkesan itu saat bergabung MUN, salah satu MUN terbesar di Jerman Selatan, dan itu namanya Kaiser MUN, di mana saya berkompetisi melawan siswa yang mengambil gelar master's degree di bidang hukum. Jadi itu sangat menakutkan untuk saya. Tetapi mereka dan
yang topik yang kita bicarakan itu tuh tentang EU-China Summit. Jadi membicarakan tentang topik yang mereka sangat ketahui. Jadi itu pertamanya saya sangat nervous, tapi lama-lama saya mempelajari itu dan saya sangat mencoba untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak. Dan saya pun bisa mendapatkan memenangkan salah satu dari 2 penghargaan yang diberikan kepada komite, yaitu penghargaan diplomatik. Keren loh, keren banget bisa debat atau menyampaikan pendapat di depan master degree kandidat seperti itu ya, luar biasa. Pengalamannya pasti luar biasa Keisha ya, dan itu meninggalkan memori yang baik tentunya buat Keisha. Kalau Audrey bagaimana Audrey? Ceritain ke kita nih Audrey. Kalau saya selama ini total baru 7 MUN sih Bu totalnya, terus itu 4 sebagai delegasi konvensional ya, yang biasanya speech terus debate gitu. Terus saya juga sekali yang di MUN pertama saya sebagai jurnalis pers, itu kita menulis artikel dari apa yang diomongin saat delegasi-delegasi debate. Lalu sisanya itu saya sebagai panitianya. Terus masing-masing tuh memberi saya tuh experience yang baru dan value yang baru juga. Terus untuk saya yang paling berkesan itu MUN saya yang tadi saya sebut, yaitu Raffles MUN dari Raffles Christian School Pondok Indah, singkatannya ARMON 2021. Itu saya yang di komite UNESCO yang membahas the protection and preservation of indigenous cultures during the pandemic. Dan itu menurut saya paling berkesan gara-gara itu topiknya paling saya enjoy so far dari semua MUN yang saya ikuti. Lalu juga selain itu saya menemui lumayan banyak first timer MUN yang baru pertama kali ikut, jadi saya bisa membantu mereka, jadi saya merasa senang. Selain itu syukurlah bisa dapat award best delegate saat itu juga. Tapi masih mau ikut yang lain-lain dong ya. Kalau Keisha kan sudah SMA nih, mungkin pengalamannya ada lebih sedikit sampai keluar, tapi Audrey juga mau coba pastinya ya? Iya. Oke. Jadi ada yang di dalam dan ada yang di luar negeri yang pernah diikuti. Luar biasa. The best memorable moment. Tadi sempat disampaikan oleh Audrey yang ada di Raffles MUN ya. Tapi mungkin nanti Audrey bisa tambahkan lagi. Kalau Keisha, apa yang paling berkesan buat Keisha selama mengikuti lomba simulasi Perserikatan Bangsa-Bangsa? Oke Bu. Jadi MUN itu kan walaupun sebenarnya dihitung diplomasinya, itu juga sebagai kompetisi kan Bu. Jadi salah satu MUN itu yang dari SISKG, dari Singaporean International School, Papa Gading, di MUN itu ada, saya itu merepresentasikan negara Belgium, dan ada satu gadis, satu orang, dia itu merepresentasikan United Kingdom. Terus setiap solusi yang saya berikan, dia itu memveto, dan dalam UNSC itu tuh membatahkan. Jadi karena dia United Kingdom, dia bisa melarang solusi saya untuk diperkenankan. Dan jadi semua solusi saya tidak boleh. Tapi walaupun dia memiliki kekuatan yang tidak mengizinkan solusi saya untuk berlalu, saya tadinya sedih. Tapi untungnya jurinya itu melihat usaha saya dan kemampuan saya, dan untungnya saya masih dapat memenangkan juara 1, meskipun draft resolusi saya, draft resolution itu adalah dokumen solusinya semua, itu saya tidak lulus, tapi untungnya masih bisa dimenangkan. Juara 1, padahal di situ dibantai ya, luar biasa. Iya. Latihan tahan mental ini betul-betul. Ya guys ya. Jadi selain skill-skill tadi yang disebutkan, pengalaman ketemu orang baru, ada lagi satu tuh, diuji kesabaran mental kamu ya, luar biasa. Keisha and Audrey. Kalau Audrey ingin menambahkan lagi, Audrey, untuk kesan atau memori yang paling berkesan selama mengikuti lomba? Kalau pilih selain yang Raffles MUN itu, MUN pertama saya yaitu PWS MUN 2020, yaitu dari Pathways World School MUN, itu dari India. Jadi di situ tuh di MUN pertama saya tuh saya di tim pressnya, jadi saya membuat artikel, bukan ikut debate atau speech. Jadi saya lebih ke observasi lalu menulis artikel, terus artikel dipublish di website MUN-nya itu. Nah, yang buat saya kaget itu pas hari pertama, akhir hari pertama, saya dipanggil sama pemimpin tim redaksi persnya, gara-gara
kata dia performance saya kurang below average gitu Bu. Jadi pas malamnya tuh saya jadi research secara nunjukin stance news agency saya gimana. Kan news agency yang saya representasikan itu Dawn News Agency, itu dari Pakistan. Jadi saya harus match sama cara menulis mereka dan cara mereka menunjukkan pendapat. Lalu pas malam itu saya riset dan akhirnya syukurlah pas hari selanjutnya artikel saya lebih bagus dan saya dapat mendapatkan juara 2 yaitu high commendation. Luar biasa. Another tahan mental ya Audrey ya. Tapi it's very important ya. I mean like the skills yang kalian pelajari. Tambah lagi satu saya dengar. Tapi tadi sebelumnya juga Audrey sempat share sih ya tentang be part in jurnalis ya, as a journalist ya. Dan memang keterampilan menulis ini juga akhirnya muncul ya dari mengikuti kegiatan ini ya Audrey ya. Dari dianggap kurang baik, lalu kemudian berusaha dan akhirnya juara 2 ya Audrey ya, luar biasa. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Saya senang sekali jadi mendapatkan informasi dari Keisha dan Audrey. Pertanyaan terakhirnya adalah expectation at the end. Kamu pasti punya harapan-harapan yang mengikuti SLC ini atau klub ini, Model of United Nations. Pasti ada harapan yang ingin kalian sampaikan, ingin kalian capai juga, ya kan? Silakan Keisha dulu. Oke. Jadi dari mengikuti MUN ini yang tadi saya sudah katakan dapat melatih skill public speaking, critical thinking, dan itu tekanan mental yang Ibu bilang gitu. Tapi selain itu, karena ini sebuah konferensi di mana semua orang harus bekerja sama, kita bisa mendapat koneksi baru, membuat teman baru dari sekolah-sekolah di sekolah-sekolah sekeliling Jakarta dan juga teman-teman internasional kalau ikut konferensi internasional itu. Dan apalagi yang paling penting menurut saya itu tuh kita dapat mempelajari pengetahuan dan pengalaman yang baru dan dalam setiap konferensi, karena setiap konferensi pasti topiknya berbeda dan itu sesuatu yang sangat saya sukai untuk mempelajari sesuatu yang baru. Dan apalagi karena saya mengikuti MUN ini, saya bisa menjadi presiden klub MUN Club dan saya juga bisa mengajari teman adik kelas saya bagaimana ikut MUN dan ekspektasi yang mereka bisa cari dalam MUN. Dan mereka capai sebarkan betapa serunya MUN gitu Bu. Iya ya, seru dan juga pasti memberikan satu hal yang berharga ya Keisha ya. Nah, makasih Keisha sudah share. Kalau Audrey gimana Audrey? Kalau saya pertama ya pastinya lebih banyak perkembangan pribadi dalam kayak keterampilan kita kayak yang saya sebut tadi, karena kita banyak negosiasi dan diskusi, jadi lebih mengenal diri kita sendiri juga, cara kita beraktivitas ini, kita menyukai apa juga saat konferensinya, menyukai topik apa, jadi lebih mengembangkan pengetahuan kita dan juga interest kita. Selain itu kecepatan dan kekritisan pemikiran juga pastinya lebih baik, karena di saat konferensi ini kita harus memikir secara cepat dan juga merespon ke pertanyaan delegasi lain gitu, jadi melatih kecepatan dan akurasi pemikiran kita. Selain itu pastinya saya berharap pola pikir saya akan lebih didorong secara global, karena membahas MUN ini selain membahas isu regional juga membahas isu global, dan itu pastinya membentuk mindset saya untuk memikir lebih luas. Dan akhirnya itu saya juga berharap ada perkembangan di komunitas MUN di SBR, karena semoga orang seperti Keisha lalu saya tuh bisa menginspirasi orang lain untuk mengikuti MUN. Luar biasa, saya merasa terinspirasi loh. Ya, cuma sayangnya udah selesai sekolahnya, ya kan? Tapi mungkin saya yang pasti saya mendapatkan banyak informasi ya dari obrolan kita bersama-sama hari ini di Inspiring SBR. Ya, terima kasih untuk Keisha dan Audrey untuk waktunya ya, dan juga sharingnya pada hari ini untuk kita semua. Saya tahu di tengah-tengah kesibukan ini pastinya lagi ada asinkronus atau sinkronus session ya dengan guru ya dan teman-teman sekelas, tapi masih sempatkan untuk berbagi di Inspiring SBR. Terima kasih banyak loh ya, tetap sehat, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang ada ya, dan jangan lupa
keep in touch juga kalau nanti suatu saat kami undang lagi, ya. Keisha and Audrey, terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, demikianlah sesi bincang-bincang kita dengan beberapa siswa, yaitu 2 siswa yang mengikuti kegiatan selama pandemik. Sebenarnya begitu banyak kegiatan yang kami adakan di secondary, khususnya di Sekolah Bogor Raya ini, yang masuk ke dalam Student Leadership Club. Dan MUN ini adalah salah satunya, ya, simulasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Semoga memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita yang mendengarkan atau menyaksikan Inspiring SPR kali ini. Tetap sehat bagi kita semua, ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe YouTube channel Sekolah Bogor Raya. Like dan share program kita hari ini karena kita semuanya meyakini learning together and inspiring success. Sampai jumpa lagi.